berpikir apa aja, bertanya apa saja, kritis terhadap apa aja. Orangnya itu tenang, taat pada aturan. Ya, kalau duduk itu formal, tidak kesana kemari, tapi bisa ikut aturan, tenang ya tenang gitu. Kemudian dia cenderung kehebatan akademik. Nangkap pelajaran cepat sekali, bahkan senang belajar sendiri. Kalau sama buku pelajaran senang dia belajar sendiri. Kelihatan tertib ketika belajar itu anteng, itu kecenderungannya tinggi, pandai. Dia suka nyuruh-nyuruh, dia suka mengatur, ya, dia suka bertanya kritis. Dan sikapnya cenderung formal, tidak banyak tersenyum, tidak usil, tidak tenang, seperlunya. Dan kelihatan serius sekali, bertanya banyak hal, berpikir banyak hal. Ini ada realita TPI. Nah sekarang kita ini tadi fase otak bagian kiri ya. Sekarang kita masuk bagian kanan, yaitu ada otak I, intuitif. Anaknya kreatif luar biasa, bosenan, punya mainan tuh mudah bosan. Ya, odornya dilepas, terus diganti sabu, gitu. Dia tuh punya ide-ide yang kita berpikir itu aneh loh. Sering dimarahin orang tuanya kan, dianggap nakal, dianggap orang umum. Padahal dia kreatif, dia tuh ingin tahu apa yang terjadi jika kopinya ayah tak masukin oli. Ternyata ayahnya ngomong gitu. Dia ingin riset. Cuma caranya orang umum gitu loh. Maka ini siapa itu? Kenapa kamu dimasukin kopi ke sini? Aku ingin tahu ya, kenapa? Gimana rasanya? Oh, rasanya coba kamu rasakan sendiri. Oh, harusnya begitu. Ini anak-anak kreatif, anak kecil. Kalau gambar tuh gambarnya aneh-aneh. Ya. Berpikirnya jauh dewasa, ke depan, seperti orang dewasa. Berpikirnya tuh punya cita-citanya unik-unik. Yang lain pengen jadi dokter, guru, dia pengen jadi astronot. Contoh begitu. Unik-unik, ini kemungkinan dia anak yang kreatif. Anak kreatif ini biasanya sulit berkonsentrasi, sulit fokus, kan kelihatan asik sendiri dengan dunianya. Ya, kalau dipanggil itu nggak cepat datang seperti anak kiri, kiri cepat datang. Kalau yang ini anak kanan ini dipanggil itu sulit, dia asik dengan dunianya, khayalannya, imajinasinya, bikin orang tuanya gemes. Kalau yang kiri itu cenderung tertib dengan kamar tidurnya, rapi, mudah diajak rapi. Kalau yang kanan itu masya Allah berantakan, ya, berantakan. Nah, itu yang ini. Kalau yang F ini anaknya itu di sini adalah pusat emosi. Jadi anaknya itu lebay, mudi, lebay, mudi apalagi ya? Cengeng, alay, ngambekan, lesunan di sini. Ya, lesunan. Di sini seperti itu. Dia kayaknya mudah tersinggung, harus banyak dipuji, diapresiasi. Tetapi dia punya kehebatan mendengar, punya kehebatan dalam berbicara. Itu ada potensi besar di sini yang tersimpan di sini. Nah, kemudian kalau anak yang ins ini, anak F ini dia kalau sudah hatinya senang, bersih, itu wajahnya bersinar, bercahaya. Punya banyak teman, ciri-cirinya temannya banyak dan pengen semua pengen ke rumahnya. Itu anak-anak feeling, dia punya daya magnet terhadap teman. Yang kelima ini anak insting, yaitu anak yang serba bisa di otak tengah. Dia itu selalu bahagia, suka menolong, suka berkorban, pengennya cepat, ya cepat. Kemudian dia itu punya senang dengan suasana yang religius dia ini. Ya. Tugas Anda adalah mengamati dan mengenali, ya. Tetapi dari secara di sini adalah tolong Anda hafalkan 5 kata kunci dalam pola asuh terhadap anak. Anda bisa coba 5 kata kunci, yaitu di sini. Perbanyak kalau ngomong anak itu dari kata buktikan. Kalau dia tuh kayak ingat dengan buktikan, berarti ini anak sensing cenderung dengan kata-kata buktikan atau tunjukkan, dia itu langsung merespon. Otak itu merespon. Aku ingin menunjukkan. Aku ingin menunjukkan bukti. Kemudian thinking itu pikirkan gimana caranya coba. Ini sudah mulai break, Oh belum? Pikirkan, kalau pikirkan gimana caranya.
menurutku gini ya, kita harus begini. Itu berarti otak analisisnya jalan. Ya gimana caranya ya? Ayo gimana caranya yuk. Terus kalau dia buntu Pak, beri dia option. Coba bagusnya diginikan atau diginikan. Itu anak akan berpikir. Yaitu ini cara kita mendidik anak terlatih berpikir. Kenapa ayah marah? Ayo. Dia bisa nggak berpikir? Nggak tahu. Kalau nggak tahu sambil cengkel ya cenderung feeling karena memakai perasaan. Diajak pikir susah dia. Kalau yang anak diajak pikir dia bisa. Gimana caranya? Ayo kamu ide kamu apa? Pikiran kamu gimana? Itu anak thinking. Nah kalau intuiting, anak itu suka dengan bayangkan, kata-kata bayangkan. Jadi bayangkan seandainya kamu besok menjadi orang seperti ini. Bayangkan kalau kamu bisa ini, apa yang akan terjadi? Karena anak otak kanan itu senang dengan imajinasi, sesuatu yang bersifat futuristik dan masa depan. Ya, ini kita harus kenali imajinatif. Maka anak-anak itu paling senang bicara tentang cita-citanya apa, bisa menjadi apa, itu suka banget dia. Nah, cita-cita anak itu usia 0 sampai 7 tahun masih bersifat fantasi. Dia bisa, aku ingin jadi Doraemon, nggak masalah. Aku ingin jadi Tom and Jerry misalnya, film kartun. Aku ingin jadi artis Korea, nggak masalah. Karena dia masih di fase fantasi. Apapun cita-cita dia, tolong kita harus mengajarkan. Kalau kamu ingin jadi Doraemon, jadi Doraemon itu pintar loh, kreatif, bisa buat apa aja loh. Dia bisa buat apa aja loh. Ambil sisi positifnya. Jangan sampai kita jadi orang tua bahwa Doraemon itu siapa sih? Wah, kita nggak mudeng ya. Kita sering ketinggalan sama dunia anak. Dia menyebut nama kita nggak mudeng. Harus tanya. Jadi 5 kata ini ya. Buktikan, pikirkan, bayangkan. Kemudian untuk anak feeling itu rasakan. Gimana perasaan kamu? Perasaan kamu gimana? Kamu senang nggak? Perasaan kamu gimana? Besok mau ujian loh. Gimana perasaan kamu? Coba lakukan cek dengan 5 kata kunci. Kemudian kalau yang insting otak tengah itu paling suka dengan kata-kata ayo cepet dong, ayo cepet dong. Itu ya. Jadi kita nanti akan mengetahui anak kita cenderung yang mana. Tapi Anda sudah harus terbiasa berlatih menggunakan 5 kata kunci. Buktikan, kemudian apa? Pikirkan, bayangkan, rasakan, dan ayo cepat. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita itu mengangkat semua ini ke atas sehingga keluar semua. Ya, potensinya ini keluar semua. Kita harus mengasah dia. Ada Gardner itu mengatakan ada 9 kecerdasan anak yang perlu diasah. Sedangkan Stephen juga mengatakan ada 5 belahan otak yang harus kita pahami, tapi ada satu yang paling penting, yang paling kuat, yang harus kita kembangkan. Nah, kita harus mengenali salah satu itu apa. Dan kalau kita masih bingung dalam proses mengamati, maka kita harus pelan-pelan. Ya. Mulailah dari jenis kelamin tadi berbeda. Ya. Kemudian mulailah dilihat ini ketoke pinternya kayak bapak ning mangane akeh kayak ibu mulai kan. Karena itu genetik menurun. Ada genetik itu yang menurun, ada genetik yang tidak menurun. Genetik yang menurun misalnya sifat-sifat tertentu ada yang menurun ke anak, golongan darah menurun, ya. Tetapi kalau bagian otak mana yang dominan itu genetik unheredity, genetik yang tidak menurunkan. Contoh saya sama istri saya intuiting, istri saya thinking, tapi anak saya gak ada yang sama dengan istri sama dengan anak, semuanya beda semua. Ada yang sensing, ada yang feeling, ada yang insting. Anak saya 4, sensing, feeling, insting, feeling, beda semua tadi. Sehingga akhirnya, ini beda-beda. Sehingga kami dalam mengajarkan, menemukan cara belajarnya pun juga berbeda. Masing-masing berbeda-beda, punya cara belajarnya berbeda. Bahkan nanti kemungkinan kami akan bilang sama tim saya, kita akan ada leadership untuk mengajari anak menemukan cara belajar terbaikku. Kita punya metodenya.
ini kan nanti kan kita akan masuk di era belajar merdeka, sekolah merdeka, pelajaran merdeka, kampus merdeka, ya kan? Dimana anak itu mengatakan, ya aku tuh belajar senang kalau ada snacknya. Itu mereka akan berkata begitu. Karena ternyata lingkungan belajar itu menentukan. Ya. Ada anak seorang perwira polisi datang ke sini, dia bilang anaknya pintar, kok sekarang nilainya kok jelek sekali Pak Edi. Kenapa? Setelah saya ajak ngobrol, ternyata dia itu mengalami gangguan kebisingan saat di rumah. Gara-gara adiknya lahir, sering nangis, dan ibunya itu mungkin emosional, itu mengganggu belajar dia. Dan ada rumah sebelah yang sedang membangun, juga berisik sekali. Lalu solusinya apa? Aku paling senang mendengar suara musik. Dan mulai sekarang minta sama ayah, berikan ini apa? Headset, ya, earphone, kemudian diputar lagu-lagu yang dia sukai. Nilainya langsung melonjak lagi. Belajar merdeka itu anak itu bisa meminta dukungan orang tua. Aku ingin belajar tapi tolong dong ini di mejanya ditata, dikasih lampu, biar dia itu fokus ke belajar. Karena situasi belajar juga menentukan prestasi belajar. Kalau situasi belajar bagus, tetapi cara belajarnya salah, juga nggak berhasil. Maka kita harus menemukan cara belajar yang tepat bagi anak kita. Ya. Oke. Ada tipe visual, ada auditori, ada tipe kinestetik. Ada anak yang belajarnya dengan mendengar, ada yang dengan melihat gambar, melihat warna-warni, ada juga dengan sambil gerak. Jadi kalau ada punya anak belajarnya ngalor ngidul, kadang ngarang itu tidak masalah, itu kinestetik dia. Terus putar-putar terus gitu ya, tidak masalah. Jangan malah disuruh anteng. Anak kinestetik kalau suruh anteng ini otaknya tutup, tidak bisa dia belajar. Dia nanti bergerak, ini ambil sepeda, baca buku, dia sambil lari-lari, nggak masalah. Di Kudus itu ada pesantren Quran yang anaknya itu sepak bola, saya lihat sendiri ya, tapi sambil menghafalkan Quran. Habis selesai sepak bola setoran ke para ustaz. Karena dia menjalankan aktivitas sensing. Sensing itu belajar dengan bergerak. Nah, kalau thinking belajar dengan fokus dan buku pelajarannya lengkap. Duduk tenang. Intuiting belajar dengan cara yang kreatif. Bisa pakai lagu, film, poster, bisa belajar di taman, di kebun, di atas genteng. Itu kan suasana yang berbeda-beda. Nah, kalau feeling, belajar kelompok dengan teman, rekaman didengarin, dia latihan mengajar, tanya jawab, itu feeling. Kalau insting dengan cara meringkas, kemudian dia menjelaskan hasil ringkasannya kepada orang lain, mengerjakan latihan soal diperbanyak. Itu. Nah, di program Leadership for Kids ini kita mengajari anak untuk berani berbicara. Itu dalam rangka memang bagian otak kanan, yaitu otak I dan F. Intuiting itu mengajari mereka untuk menyusun kata-kata yang tepat. Karena kecerdasan linguistik itu ada kaitannya dengan kecerdasan emosional. Coba Anda perhatikan ya, orang-orang yang cenderung ngomongnya kasar, ngomongnya cepat-cepat, itu cenderung emosinya juga kasar ya. Maka ketika dia dilatih ngomong dengan pelan, ngomong dengan lembut, itu sudah melembutkan hatinya. Anak dilatih, tangannya dilatih, dia mendengarkan terus praktek, terus pelatihan membuat skrip, menyampaikan cerita, mendengarkan temannya. Iya, terus tidak iso, itu dia sedang ada PD kan ya, PD, terus boleh iso itu, mereka belajar sendiri. Nah, maka tugas saya dan menjelaskan kepada penjaringan, nanti apapun cerita anak di rumah, tolong kasih internet. Paling tidak otaknya ini 3 jam dan 4 jam tidak pegang HP, itu radiasinya berkurang, ya. Otaknya mulai fresh, ya fresh, dan dia siap untuk mendapat pengalaman baru. Ini masa liburan tuh Pak ya, jangan mendapat pelajaran baru, tapi pengalaman baru. Jadi dari sini itu pengalaman baru, pengalaman ketemu trainer, pengalaman ketemu siapa lagi, seterusnya. Ya. Oke, sebagai pengantar tentang potensi, saya ingin menyampaikan di surat At-Tin Allah berfirman,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik, ya sudah disiapkan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi karena ini tidak dikelola dengan baik, maka dia bisa justru menuju ke tempat safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Jadi potensi hebat yang dimiliki anak kita itu jika salah asuh justru akan menurun kualitasnya. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan itu. Kami mengatakan kami adalah mitra orang tua, mitra keluarga untuk menata dan memperbaiki pola asuh agar sesuai dengan fitrah anak-anak. Ya, termasuk forum seperti ini Pak, dengan diskusi, dengan kemudian Anda ketemu saya, ya. Terus mungkin mengikutkan anak di kelas-kelas speak kids, ya nanti yang kita buka ya, silakan ini cara agar Anda nanti punya ada mentor yang bisa menyampaikan pesan anakku buat suruh begini mas. Karena bisa jadi anak itu sudah bosan mendengar omongan bapaknya. Karena bapaknya sering ngomong sesuatu tidak dia lakukan juga gitu. Anak-anak itu begitu sama kok. Tapi dengan dia ngomong orang lain, tapi pesannya ayah itu luar biasa. Ya ini saya mengucapkan terima kasih atas sebutkan di sini. Kemudian yang berikutnya ada riset dari ulama di Mesir yang mengatakan ternyata menurut Al-Quran itu omongan ayah kepada anak itu 80% lebih kuat pengaruhnya dibandingkan omongan ibu kepada anak. Ayah yang punya karakter jarang bicara seperlunya, walaupun dia itu frekuensi bicaranya sedikit, tetapi setiap kata yang akan didengar anak itu seperti tiang pancang dalam pembangunan gedung bertingkat. Jumlahnya nggak banyak, tapi itu mengokohkan karakter anak. Sedangkan ibu yang cenderung serius, nelpukis, ya, ngomongan wakil, ya, itu efeknya cuma 20%, ya. Tetapi dia akan menjadi kuat ketika dia itu bertugas untuk mengingatkan anak terhadap pesan-pesan ayah. Jadi kuat juga tugasnya mengingatkan, hati-hati loh, pesan bapak begini loh, bapak bilang begini loh, terus begitu. Dan seandainya anak berbuat menyimpang dari pesan ayah, ibu harus lapor ke ayah, kemudian ayah memanggil dan mengevaluasi perilaku. Ibu sekalian, kita sekarang hidup di zaman yang informasi sangat cepat datang pada anak kita. Bahkan kita tidak bisa memfilter, ya, pengaruh-pengaruh negatif dengan cepat akan masuk ke diri anak. Maka tugas orang tua sekarang harus lebih kompak dalam mengamati perkembangan anak kita. Sesibuk apapun Anda dalam karir, bisnis atau pekerjaan, anak kita adalah aset dunia akhirat kita. Ya, maka luangkanlah waktu. Jangan sisakan waktu, tapi luangkan waktu. Kapan bicara dengan anak? Kapan kita harus meluangkan waktu untuk bicara dengan anak? Terutama ayah. Ini ayah yang sudah mulai jarang bicara karena kesibukan sebagai tolong Anda harus mulai luangkan waktu untuk ngomong sama anak-anak kita. 80% power omongan seorang ayah ternyata masuk dalam pikiran dan hati dibandingkan omongan seorang ibu. Maka ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati pertama kali? Nabi menjawab, ibumu. Lalu yang kedua, ibumu. Lalu yang ketiga, ibumu. Itu adalah pesan Nabi buat para ayah. Kalian harus bisa menjadikan anak-anak kalian taat dan sopan kepada ibunya. Jangan biarkan anak bersikap kasar ketika di rumah kita. Karena itu menunjukkan kegagalan kita dalam mengajari anak kita untuk menghormati ibunya dan ibunya. Demikian sebagai pengantar, semoga bermanfaat ya sebagai salam kita dalam hal mendampingi anak ini. Masih proses yang sangat panjang Pak. Kapan-kapan silakan nanti Anda boleh datang ke sini. Saya membuka layanan konsultasi itu setiap hari Selasa, ya, 1 jam. Anda bisa ngobrol dengan saya dan itu gratis karena saya berbagi di hari Selasa. Mulai dari jam 9, 10, 11, 12, kemudian 1, 2, 3. Jadi Anda silakan ngobrol. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan atau konsultasi